Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat hidup hingga malam ini, bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga malam ini bukan malam terakhir kita melakukan kebaikan. Semoga masih ada kesempatan hari esok kita beramal soleh, berbuat baik sebagaimana teladan kita Rasulullah SAW. Dan semoga sisa usia kita ini penuh dengan kebaikan. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semakin mengerti tujuan hidup kita, kemudian bagaimana kita hidup sebagai seorang muslim. Dan Rasulullah yang paling berjasa dalam kehidupan kita, sehingga kita memahami peran kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Saya berdoa semoga yang di depan ini, kalau belum ada yang menikah, nanti dapat istri yang solehah. Bukan yang belakang saya, yang depan saya. Kalau mau saya doakan, pindah dari belakang ke depan. Semuanya tanpa kecuali. Yang di belakang juga saya doakan. Tapi begini, itu ada ustadz yang baca di motor anak-anak bikers, hati-hati dengan perempuan sekarang. Ada tulisannya begini, ya, cintamu tidak semurni bensinku. Memang lah ya, perempuan ini sekarang, ya, ternyata teman-teman, yang bisa digadaikan itu bukan ketampanan, tapi surat tanah. Benar nggak? Ini kabelnya pendek ya. Saya mau jingkrak-jingkrak di depan, cuma terhalang kabelnya. Maju aja. Ya? Ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau mau disambung kabelnya susah juga nih. Baik. Maka teman-teman, ya, berdoalah menjadi umat Rasulullah yang kaya seperti Rasulullah. Ini tolong dijawab ya. Kira-kira teman-teman mau pilih mana? Ya, ikhwan dan akhwat, brother dan sister, pilih malam ini kumpul. Jadi orang kaya, soleh, dermawan, atau orang miskin yang sombong? Pilih yang mana? Kaya, soleh, dermawan, seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah komplit ya kehidupan beliau untuk kita contoh. Makanya ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan ya, suri teladan, role model bagi kita ya, contoh untuk kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau Rasulullah manusia yang sempurna. Baik teman-teman, malam ini judulnya Bikers Bersalawat. Masya Allah. Saya jadi ingat ayat ya dalam Quran, Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah hanya bersalawat, orang beriman juga, dan kita disuruh untuk bersalawat. Nah, saya mau tes dulu nih. Ini yang saya hormati, ada pembina IKADI Muda Tapo, ada pembina paguyuban motor
PMT ya, Tapung. Ini subhanallah, teman-teman semua brother itu bajunya ada yang hijau, ada yang hitam, masya Allah ya. Bahkan tadi ada bapak kita, senior kita, subhanallah, dia tetap ngegas gitu, tapi tetap ngajar ngaji. Itu yang benar tuh, bikers yang benar itu. Maka namanya biker soleh, ya. Itu namanya muslim bikers. Ini ada bikers meroyok tentara. Hati-hati, kalau tentaranya marah gimana? Ya. Jadi ada istilah born to pray, right to jannah. Nah, itu bikers soleh. Jadi lahirnya untuk ibadah, kemudian dia mengendarai itu berusaha untuk kemudian masuk surga dengan program. Jadi biar nggak sharing touringnya, biar nggak boring touringnya, mesti sharing. Nah, tadi saya lihat tuh ada pembagian, ya bukan di sini ya, file yang dikirim ke saya. Ada pembagian masker, masya Allah, hebat nih. Baiklah. Syukur-syukur nanti ada pembagian sembako ya. Syukur-syukur menggratiskan anak muda nikah masal. Masya Allah. Baik, karena baik bersalawat, saya ajak teman-teman bersalawat dulu ya. Saya bersama sahabat saya, kita kenalan dulu ya. Kalau saya lebih senang dipanggil Abi. Tadi ada Abi Darda, saingan saya. Nah, kalau saya Abi Yudi. Nanti teman-teman lihat aja, ada di Instagramnya. Follow, jangan dilihat aja. Ada di Facebook Abi Yudi. Nah, saya dan Ustaz Salim hadir malam ini. Sini Ustaz, sahabat saya. Nah, kami sama-sama di komunitas namanya Rio Triathlon Community. Jadi olahraga kami berdua, ya. Ini kalau nggak corona biasanya cipika-cipiki. Oke. Ya, cek. Oh gini salah. Oh gitu. Saya kira tadi ngajak berantem. Nah, kami sama sahabat saya di Rio Triathlon Community, ini satu komunitas yang baru lahir, menggabungkan 3 olahraga. Ini hanya untuk mengajak suka olahraga saja. Nah, jadi saya minta maaf kalau berkeringat. Pertama panas, saya pakai jas. Yang kedua memang barangkali ini dampak karena suka berolahraga. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Itu bukti cinta juga sama Rasulullah. Walaupun beliau nggak terlihat, tapi kalau kita hobi olahraga seperti Nabi, menjadi mukmin yang kuat, nah itu sabdanya, maka kita bagian mencintai Rasulullah. Rio Triathlon Community adalah satu komunitas. Ini teman-teman semua, ya brother semua dan sister kita. Kami berenang dulu tadi pagi 500 meter, kemudian dia sepeda 10 kilo, baru kami berlari 5 kilo. Ini namanya olahraga triathlon. Kalau di Mall SKA kami berkuda sambil memanah, namanya horseback archery. Jadi saya latihan di depan Mall SKA, namanya horseback archery. Nah, saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan nanti punya kuda dan punya Harley Davidson. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Biar bisa touring juga. Touringnya nggak usah jauh-jauh, dari Jeddah ke Badar aja. Sebagaimana Ustaz Sufan Bawasir ya. Baik Ustaz, kita malam ini temanya baikkan bersalawat. Ustaz bisa bantu kita bersalawat dulu? Boleh. Salawat pada. Wah, itu keren. Ya, baik. Yang lain ikut ya. Mudah-mudahan semangat semua ya. Jangan kalah sama saya. Jauh-jauh dari Pekanbaru. Harus lebih semangat yang ada di sini. Baik, silakan Ustaz. Sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Salawat pada sama-sama. Sama-sama ya semuanya ya. 1, 2, 3. Salatullah. Salam
Boleh semakin saya. Saya kalau sendiri grogi. Tapi kalau berdua antum mudah-mudahan semangat. Baik. Nah, alhamdulillah semua kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah penutup para nabi dan nabi ba'da. Dan kehadiran Rasulullah menjadi pencerah, ya, menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu lebih kurang 600 tahun. Tapi sebelum Nabi lahir sudah ada apresiasi bahwasanya Rasulullah lahir lalu senangnya Nabi Isa alaihissalam. Nah teman-teman yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyadari tidak ada lagi contoh yang terbaik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang menarik, ya. Seorang sahabat itu dalam kondisi yang sedih. Bukan karena hutang. Kalau kita hari ini Ustaz sering sedih karena hutang. Makanya ada doa itu yang diajarkan Nabi ketika ada orang berhutang. Waktu itu kalau nggak salah sahabatnya namanya Abu Umamah. Doanya sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min dhalamatil daini wa ghurrijah. Ini bagi yang jomblo, kalau ada yang sedih baca doa. Ini yang hadir kan jomblo fisabilillah. Ya. Nah, hari itu sahabat, ya, sedihnya bukan karena hutang. Kenapa sedih? Kata Rasulullah. Nah, tolong dengar ini ya, Masya Allah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak sedih? Kalau hari ini kami bisa bersama dengan dirimu, nanti pada kehidupan yang berikutnya, apakah kami masih bisa melihat dirimu? Nanti ya, teman-teman, ada saatnya kita di atas tanah, tapi ada saatnya kita di bawah tanah. Kita mungkin tidak berjodoh dengan si bulan, ya, tapi insya Allah kita semua akan berjodoh dengan kematian. Betul? Nah, sahabat ini, ya, yang tahu ayat yang pernah dia dengar dari Rasul langsung, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu dia sedih, kira-kira besok masih bisa bertemu nggak dengan Rasulullah SAW? Kalaupun masuk surga, belum tahu surganya sama. Saya berharap ya, kalau malam ini Allah kumpulkan kita di sini, suatu saat Allah kumpulkan kita kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan Pak, pernah melihat Nabi lalu kemudian sedih, nanti pada kehidupan berikutnya kira-kira masih lihat Rasulullah enggak? Nah, bagaimana dengan kita yang belum pernah melihat Nabi lalu disuruh untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jalan yang terbaik itu ya kita mesti mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ada seorang ikhwan, dia cinta banget sama seorang akhwat. Ya. Kalau dia cinta, maka dia berusaha menggali informasi dari akhwat itu. Ya, misalnya berapa ukuran sepatunya? Misalnya ukuran sepatu akhwat itu 42, gede banget ya. 42 misalnya. Apa kesenangannya? Oh, warnanya pink misalnya. Ya. Kemudian makanan favoritnya apa? Maka dia berusaha mencari tahu informasi tentang akhwat itu. Mungkin dia akan memberikan sesuatu pada wanita ini. Nah, bagaimana mungkin kita cinta sama Rasulullah sementara kita tidak mengetahui Rasulullah, baik secara fisiknya, kemudian mungkin kita jarang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, saya tidak memulai dari kelahiran beliau sampai wafatnya, tapi saya mengajak semua kita malam ini untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini maaf ya,
Kalau saya misalnya naik motor, ya, naik motor, gimana contohnya naik motor Ustaz? Lajunya gimana? Bisa nggak nih? Bisa ya? Coba Ustaz. Wah, Ustaz ini banyak keahlian, suara macam-macam. Segala rasanya. Apa-apa, coba aja. Gimana naik motor yang kencang gitu? Ya. Kok bisa? Itu motornya apaan tuh? Oh, motor GP. Ada tuh abang-abang kita touring pakai motor GP. Ya, kencang banget tuh motornya ya. Tapi ketika kita naik motor, kita udah janji tadi satu aspal gitu ya, naik jannah. Tapi begitu kita dengar azan lagi naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lewat di depan masjid. Kalau kita terus aja, kita nggak berhenti sholat, berarti dusta. Kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah, motornya dibelokin ke masjid, betul nggak? Betul. Karena Rasul itu hidupnya akrab dengan masjid. Sakit aja Rasulullah itu dibawa ke masjid, ya, menjelang wafatnya, dipapah ke masjid. Jadi, alhamdulillah sekarang kita mengenal hijrah biker. Ada biker soleh, ya, biker Muslim biker Indonesia. Itu hebat. Kalau sholat mereka sama-sama sholat berjamaah. Alhamdulillah membuat mereka semakin bahagia dengan komunitas itu. Kalau enggak, nah kita nanti tentu sulit untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman yang saya cintai, ikhwan dan akhwat, ya, yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama kita tentu harus berkenalan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita harus mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh Rasulullah itu berbudi pekerti yang agung. Saya yakin ya, teman-teman di bawah pembina kita, Paguyuban Motor PMT ini mengajarkan kita sebagai bikers yang berakhlakul karimah. Contoh ya, contoh. Tadi Ustaz naik motor, ya. Kalau saya pelannya, pelan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang setnya kiri tapi dia belok kanan. Benar nggak ngomongin? Ya. Benar Pak Haji. Jadi dia belok kiri, itu ibu-ibunya ada di sana tuh. Dia belok kiri, tapi dia belok kanan, tapi saya kiri. Itulah emak-emak. Tapi nggak semua ibu-ibu. Maka biker yang soleh hanya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, dia maafkan ibu-ibu. Tapi kalau hatinya tak terjaga, apa yang dia bilang sama ibu itu? Ayo pengalaman ya. Pasti dia bilang, bohong, dia bilang, bodoh, ya. Nah, kata-katanya tidak terjaga. Dusta kita cinta Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, ya saja. Man amana billahi wa bil yaumil akhir. Kemudian falyakul khair, ya. Ya, aulia semua. Hendaklah berkata baik atau dia. Lebih baik kita banyak bertasbih, kita banyak berzikir ketika kita mengendarai kendaraan yang kita ada di atas. Susah ya teman-teman, kalau kita punya motor bagus tapi tidak mampu menjaga hati kita, ya, sehingga akhlak kita tercela. Apa itu? Sombong. Hati-hati ya, kalau punya motor besar tidak mengawali dengan zikir, jangan-jangan dengan motor ini menjauhkan kita dari Allah, dari sunnah Rasulullah. Sunnah itu apa?
lisan yang terjaga. Sunnah itu apa? Ramah, bukan sombong. Jadi kalau teman-teman di bawah paguyuban motor tapung ini, ketika melihat orang tua dia hormat, ya. Ketika lihat anak-anak dia sayang, kemudian dia melakukan kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW. Saya berharap semua kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW, membuktikan cinta kita bukan hanya berselawat saja, tapi menjaga lisan kita, perbuatan kita, ya, sehingga akhlak kita menjadi akhlakul mulia, ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasul bersabda, tidak ada yang lebih berat nanti di timbangan itu, bukan jaket kita, brother, bukan jas yang saya kenakan, bukan jubah, ya, bukan sorban, tapi yang lebih berat nanti ditimbang adalah akhlak kita, ya. Oh, masya Allah, bro itu motornya luar biasa, harganya 30 juta, cc-nya tinggi, tapi ramahnya luar biasa, ya. Orangnya lebih mahal daripada motornya. Alhamdulillah. Ya, ini sudahlah motornya standarnya nggak ada, klasonnya udah nggak hidup, ya, kaca spionnya udah hancur gitu. Tapi ya sombong gitu. Nah ini nauzubillah. Kita berharap tidak demikian ya. Tidak demikian. Kita berharap mudah-mudahan menjadi hamba ya umat Rasulullah yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, akhlak itu banyak sekali contohnya. Tadi ada ayat yang disampaikan oleh Abi Darda, enak sekali ya. Dan kita bukti mencintai Nabi itu juga harus akrab dengan Quran ya Ustaz ya. Tadi Ustaz Salih sudah jadi imam kita. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi yang akan membacanya. Nanti saya sampaikan yang terakhir ya, yakni amalan-amalan Rasulullah SAW yang bisa kita contoh. Saya hanya menyampaikan, belum tahu bisa mengamalkannya, tapi mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa mengamalkannya. Nah, akhlak tadi contohnya banyak sekali. Sabar, innallaha yuhibbus sabirin. Itu Abu Jahal pernah meletakkan kotoran di punggung Nabi ketika Nabi sholat, tapi Nabi bersabar. Dan Fatimah yang kemudian mengangkat kotoran itu. Padahal kalaulah Abu Jahal, ya, Abu Lahab, yang namanya diabadikan dalam Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab, mempelajari sosok Rasulullah SAW, maka mereka akan bangga ya dengan penutup Nabi. Bayangkan teman-teman, ketika Nabi mengalami sakaratul maut, ya, sampai beliau mengatakan, kalaulah tahu sakaratul maut ini menyakitkan demikian, jangan timpakan pada umatku, cukup pada diriku saja. Jadi biar sakit kita berkurang. Nah, semua kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut itu. Ya. Ikhwan dan akhwat fillah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bukti kita mencintai Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita berakhlakul karimah, bukan akhlak yang tercela. Nah, dengan naik motor itu menunjukkan kita adalah ya hamba dan sekaligus umat Rasulullah, bisa memiliki akhlakul karimah dengan apa yang kita kendarai tersebut. Baik. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, tentu mencontoh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah saya singgung sedikit, kalau teman-teman sibuk naik motor, tetaplah untuk sholat berjemaah, karena Rasulullah mencintai masjid. Innallaha ya'muru masajidallahi. Dan alhamdulillah malam ini kita tadi sudah melaksanakan sholat isya berjemaah. Mudah-mudahan besok subuh kita juga bisa sholat subuh berjemaah. Amin ya robbal alamin. Doakan ya, kami malam ini kembali Pekanbaru dalam kondisi selamat. Yang baju seragam mau nak nemanin saya sampai Pekanbaru? Aman. Yang mau saya traktir. Nah,
mau satu orang nah. Ya. Ada yang mau nggak temenin saya ke Pekanbaru? Sekarang kan para dai ini juga harus berhati-hati ya. Tapi mudah-mudahan doa untuk semua bi'amanillah. Ya, kami juga sudah berdoa yang dikatakan Nabi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Baru kita kemudian melangkah. Nah, baik. Yang kedua, bukti kita cinta pada Rasulullah SAW, maka kita berusaha ya mencontoh Rasulullah dalam setiap sendi kehidupan kita, mulai dari amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, kalau kita sholat sebelumnya kita ngapain dulu? Berwudu dulu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya tanya, kalau kita mau touring, bagus nggak kita berwudu? Saya bukan menakut-nakutin ya. Ada nggak orang kecelakaan di jalanan lalu meninggal dunia? Ada nggak? Ada dan banyak. Tapi kalau dia telah berwudu dulu, kemudian ditabrak seperti mahasiswa saya di Politeknik Kalteng Riau, meninggal Pak di Minas, api Jumatan. Itu yang menyolatkannya rame, bersab-sab, ya. Dan saya yakin wudunya belum putus. Nah, waktu di jalan itu dia sempat mengucapkan kalimat yang terbaik gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Rasulullah itu suka berwudu. Jadi kita berharap mudah-mudahan setiap saat selalu berwudu. Ini yang ikhwan biar wajahnya bersih, sering-sering berwudu ya. Sering-sering berwudu. Saya hobi berwudu, Abi. Ya. Kalau naik motor saya berwudu dulu. Kalau mau pacaran saya berwudu dulu. Jangan-jangan lagi asik pacaran dicabut nyawa saya sama malaikat maut. Biar matinya mati syahid. Tidak semudah itu, brother. Kalau orang pacaran kemudian meninggal dunia disebut mati syahid, enggak, itu mati konyol namanya. Karena pacaran itu bukan sunnah. Yang sunnah itu menikah. Yang mau menikah, yang ingin rumah tangganya bahagia, angkat tangan, katakan saya. Oh, luar biasa, banyak yang mau menikah. Yang sudah pun angkat tangan nampaknya. Maaf akhwat ya, banyak orang mengatakan sunnah itu hanya poligami saja. Nah itu, padahal kita mesti adil dulu, ya kan? Nah, banyaklah pertanggungjawabannya itu. Nah, berwudu, apalagi kebiasaan Rasulullah SAW, ya. Nabi itu senantiasa menebarkan kasih sayang. La yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka mereka tidak akan disayangi. Nah, hebat sekali. Oh, saya suruh duduk. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah. Tadi Bang Afif bisikin ke saya, ya Ustaz, siapa yang kusuk ngajinya dapat giveaway, dapat hadiah, ya 1 unit Nmax. Brosurnya aja, brosurnya, bukan unitnya. Baik. Nah, teman-teman yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping itu, ya, Rasulullah sangat penyayang kepada siapapun. Makanya Rasul yang hebat berkuda, kuat fisiknya, ya, qawiyul jismi, tapi berapa perang besar yang dia lewati, itu sampai Fatu Mekah 9 Hijriah tidak ada tetesan darah. Bayangin ya, 10.000 yang ikut touring bahasanya sama Nabi, tapi bukan dengan motor, tapi dengan kuda. Itu sampai ke Mekah, itu yang hanya dihancurkan berhala. Jadi bukan mengeroyok orang, ya, memutilasi, menghancurkan rumah ibadah orang lain, tidak. Berhala iya, ya. Kalau mengganggu wanita, anak-anak tidak. Karena semuanya ada standar dari Rasulullah SAW.
Jadi tumbuh-tumbuhan tidak boleh dirusak, anak-anak tidak boleh diganggu, ya. Kita mesti berbuat baik. Wa asin kama asallallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian. Kata Allah, sebagaimana aku berbuat baik. Termasuk kepada apa? Kepada alam semesta ini. Nah, saya berharap teman-teman bikers di kampung ini bukan hanya bagi-bagi masker ya Bang ya, tapi suatu saat menjaga lestari. Kita di Rio Triathlon Community itu berenang di laut, berenang di sungai. Nanti kita akan mengucapkan salam lestari untuk mengambil sampah yang ada di pesisir sungai atau pantai itu. Karena kita belajar dari sunnah Rasul. Jadi bukan buang sampah. Sunnah itu adalah menjaga kebersihan. Rasulullah itu motong kukunya ada aturan nggak? Motong kuku aja ada aturan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mulai dulu Rasulullah tidur ya. Rasul itu sudah berwudu, kemudian sebelum tidur membaca surah Al-Mulk. Masih ingat ya ayat ini ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang Rasul baca di antaranya mau tidur. Berapa lama itu, brother? 6 menit saja. Saya membuka IG, membuka Facebook, itu bisa setengah jam sampai 40 menit, bahkan 1 jam mau tidur. Padahal membaca surah Al-Mulk itu adalah sunnah kebiasaan Rasulullah. Artinya perbuatan beliau mau tidur. Nah, apalagi muawizah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Adakah teman-teman sudah membaca itu? Ya, di samping berwudu tentunya. Lalu Nabi tidurnya kemana? Menghadap kiblat kan, kita sudah tahu, biar jantung kita posisinya tidak berat bekerjanya. Nah, Masya Allah, makanya Nabi itu visinya kuat Pak. 55 tahun masih menunggang kuda, jaraknya dari Madinah ke Al-Badar, jaraknya jauh sekali, luar biasa. Ya. Nah, Rasul bangun, ini kalau mau membiasakan, saya sendiri masih berat rasanya. Mungkin Ustaz Salim sudah biasa, seperti Buya Hamka. Itu sunnah. Apa itu? Mandi sebelum sholat subuh. Di samping Rasulullah tentu suka dan terbiasa dengan sholat malam. Ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunat hingga aku mencintainya. Nah, saya sendiri kadang karena keletihan tidak sholat malam, tapi kita berharap mudah-mudahan diberikan kesempatan. Kalau nggak bisa sekali sepekan, mudah-mudahan dalam sebulan ada berapa kali. Mudah-mudahan dalam sepekan berapa kali. Nah, Nabi itu setiap malam sholat tahajudnya, itu luar biasa. Baru beliau kemudian menunggu sholat subuh. Nah, apa istighfar Nabi? Oh, panjang sekali. Ya, teman-teman, kalau ada masalah istighfar saja. Kalau kita udah bekerja, kemudian rezeki kita jauh, istighfar saja, ya. Nah, istighfar Rasulullah itu panjang sekali. Ini enak untuk kita amalkan, mudah-mudahan keluar dari persoalan yang ada. Bagaimana sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, wa abulaka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Saya kalau ingat pakai jas ini, dikasih kursi, dikasih kipas angin, ingat waktu nikah dulu. Iya, waktu walimah us dulu, asik banget. Tahun berapa? Tahun 2003. Berarti sudah 17 tahun saya menikah. Di usia 27 tahun waktu itu. Nah, sekarang usia saya 44 tahun. Alhamdulillah istri saya sudah 4 anaknya. Jadi yang 4 itu anaknya. Nah, gini nih, waktu jadi pengantin itu dikasih kipas angin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini yang kasih kipas angin saya doakan dapat istri soleha. Mudah-mudahan istrinya hafiz Quran 30 juz. Namanya Abi Darda, sahabat Abi Yudi. Baik teman-teman, tentu banyak amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu makannya berdiri apa duduk? Nih saya lihat teman-teman pada makan duduk semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Nabi itu makan minumnya tangan kanan apa tangan kiri? Kalau ada yang tangan kiri dusta cintanya sama Rasulullah. Ya. Kalau Nabi ngantuk menguap, itu bagaimana posisi tangannya? Menutup mulutnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi teman-teman bikers, hati-hati kalau ngantuk di jalanan. Tapi kalaupun ngantuk, jangan lupa tetap menutup. Sudah tutup, pakai apa? Masker misalnya. Nah, sudah otomatis, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, karena waktu kita terbatas, tentu tidak semua yang bisa kita sampaikan tentang sosok pribadi Nabi. Yang jelas secara fisik Nabi itu luar biasa. Ada berjihad tadi luar biasa. Takbir, takbir. Tapi ada syarat untuk takbir itu. Perutnya harus respect. Saya belum bisa ikut berjihad Kak, karena perut Nabi masih one pack. Rasul itu perutnya respect karena suka olahraga, ya, berlari, memanah, berkuda dan seterusnya. Nah, di samping ruhiyahnya luar biasa, sholat malamnya, baca Qurannya, sholat wajibnya dan sunatnya banyak sekali, ya amalan Nabi dalam satu hari, satu malam. Nah, kita barangkali masih jauh, tapi kita berharap mudah-mudahan bisa mencontoh Rasulullah SAW. Nah, di ujung acara ini ada satu ajaran yang sangat berharga dalam hidup kita dengan konsep biru walidain. Kita tutup dengan muhasabah. Teman-teman semua tidak akan sukses kalau tidak berbakti kepada orang tua. Nah, doakan saya dan kita semua masih diberikan kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan ayah dan bunda kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita beruntung Nabi telah mengajarkan kita, ya, umuka wa abuka, ibumu, dan ayahmu. Nah, di saat ini bagaimana mungkin kita mengidolakan, ya teman-teman, orang-orang di sana. Saya kemarin melihat orang Korea menikam ibunya 150 kali tusukan. Nah, gimana kita mau mencontoh itu? Nauzubillah. Ada orang menyebutnya orang yang sudah sakit jiwanya. Nah, nauzubillah. Tapi kita diajarkan Rasul untuk berbakti kepada orang tua kita. Baik teman-teman semua, waktu saya dibatasi karena kondisi pandemi mungkin oleh panitia, Om Afif. Kita tutup saja dengan muhasabah dan doa, ya. Nah, saya berharap lampunya agak dikurangin. Lampunya dikurangin. Bukan berarti kita habisnya dugem gitu ya. Gelap-gelap kemudian dugem enggak ya. Tapi kita muhasabah. Alhamdulillah. Baik, yang di depan ini juga boleh, Bang. Yang di belakang biar aman, di depan aja semuanya. Kalau gelap-gelap saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Ya. Baik, pindah ke depan semuanya. Kita Ustaz bisa geser sini ya. Baik. Kita semangatin dulu ya. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Silakan Ustaz membaca surah. Nanti musiknya kita baca surah Al-Fatihah sama-sama ya. Baik, ta'awuz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Teman-teman semua, ikhwan dan akhwat fillah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita bertafakur, sejenak kita membayangkan wajah orang-orang yang kita cintai. Wajah ibu, wajah ayah yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Wajah itu semakin tua, tidak seperti waktu muda dulu. Sudah terlihat kerutan di pelupuk mata ibu dan ayah kita. Tulang yang dulu kokoh berdiri sekarang sulit untuk berjalan karena mulai rapuh. Satu penyakit, satu persatu penyakit yang mengobati ayah ibu kita. Boleh jadi ada di antara kita ayahnya yang terbaring sampai detik ini di tempat tidur. Boleh jadi ada ibu yang hari ini tidak mampu bangun dari tempat tidur. Kita mungkin masih asik dengan permainan kita. Kita mungkin masih asik. Teman-teman, bayangkan jika orang yang kita cintai telah meninggalkan kita. Kita berniat untuk membahagiakan, tapi semua kita tahu ada masa kita berada di dunia, ada masa kita meninggalkan dunia ini. Boleh jadi ada di antara kita yang sepulang dari sini kemudian mendengar berita ternyata orang yang kita cintai telah meninggalkan kita selama-lamanya. Boleh jadi kain putih, kain kafan telah menutupi sekujur tubuh ibu kita. Ya Allah, berikan kami kesempatan membahagiakan ibunda kami, ya Allah, yang telah mengandung kami, yang telah membesarkan kami dengan keletihan dan kesulitan, ya Allah. Teman-teman semua, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita, orang yang kita cintai adalah umuka wa abu, ibumu, ayahmu. Masihkah kita mengaku cinta Rasulullah ketika kita mengucapkan cacian pada ibu kita? Masihkah kita mengaku cinta Rasulullah SAW ketika kita kasar pada ibu kita? Masihkah kita mengakui kita adalah umat Rasulullah SAW? Ternyata kita masih mampu menghina, merendahkan ibu kita. Kita anggap kita telah sarjana, kita anggap kita telah berilmu, tapi akhlak kita jauh dari Rasulullah SAW.
Bukankah Nabi Muhammad SAW sangat santun kepada orang tuanya, walaupun dia telah ditinggalkan menjadi yatim piatu, tapi senantiasa mengucapkan doa buat orang tuanya. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman, jangan pernah lelah untuk mendoakan kedua orang tua kita. Jangan pernah lelah untuk mendoakan ibu dan ayah kita. Karena sejatinya itulah kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat kita. Betapapun tinggi ilmu kita, kita rendah di hadapan Allah ketika kita menghinakan orang tua kita. Betapa hebat pun motor kita, tapi ketika kita rendah durhaka kepada orang tua kita, kita tidak akan dimuliakan dan dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya. Teruslah berdoa untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Dosa-dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ketika kami kecil, kami ditimbang, kami dimanja, kami disayang dengan penuh belas kasih sayang. Ibu kami yang menderita melahirkan kami, terkoyak daging, tumpah darahnya melahirkan kami ya Allah. Tapi apa balasan yang kami berikan? Kami suka menghardik, kami tidak ikut perintahnya ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Malam ini kami hadir mengetuk pintu taubat ya Allah. Kami datang kepada-Mu ya Allah dengan membawa seluruh dosa-dosa kami, dengan mengharapkan penuh ampunan kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu-ibu kami, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ampunkan juga dosa ayah kami. Ayah, maafkan kami ayah. Engkau yang mengucapkan cinta hadir dengan kediaman, yang mengadukan sedihnya, sedu-sedanya hanya kepada Allah. Dia memendam rasa sakit karena dia tidak mau orang-orang yang dicintai mengetahui. Dia hanya adukan kepada Allah. Kami sebagai anak terkadang tak tahu diutuk. Ya Allah, jika orang tua kami masih ada, berikan kami kesempatan ya Allah untuk kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Berikan kami kesempatan ya Allah. Berikan kami kesempatan. Jika mereka telah tiada ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Berikanlah tempat yang indah di sisi-Mu ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di malam yang penuh kesunyian ini, kami bermunajat kepada-Mu dengan membawa seluruh kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya mungkin kami banyak melakukan kesalahan. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami ikut di dalam komunitas ini, mungkin banyak hati orang yang terluka dengan suara motor kami.
Mungkin banyak hati-hati yang terluka karena omongan kami, ya Allah. Mungkin banyak yang tidak suka dengan suara motor kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Arhamar Rahimin. Kami cinta kepada Rasul-Mu, ya Allah. Malam ini kami bersaksi kepadamu, ya Allah, bukti cinta kami kepada Rasul-Mu. Izinkan kami, ya Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah, mencium tangan yang berpeluk dengan Rasulullah, ya Allah. Izinkan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, begitu besar jasa Rasulullah dalam kehidupan kami, ya Allah. Rasul mengajarkan kami berbakti kepada orang tua kami. Rasulullah mengajarkan bagaimana hak dan kewajiban sebagai anak dan orang tua. Rasulullah mengajarkan kami bagaimana bermasyarakat. Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Kami berdoa, ya Allah, semua yang hadir pemuda di kampung ini, khususnya di paguyuban motor kampung ini, di Kadi Muda, ikhwan dan akhwat semuanya adalah generasi muda yang bermanfaat, ya Allah, lewat tenaganya, lewat ilmu, lewat hartanya, bahkan jiwa yang mereka keluarkan berkorban di jalan ya Rabbana sebagai bukti cinta pada Rasulullah SAW. Ya Allah, di zaman ini ada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Mereka belum mengerti keindahan akhlak mulia Rasulullah SAW. Mereka buat gambar-gambar yang tidak pantas, ya Allah, pada Nabi kami. Kami marah, ya Allah. Berikan kami kekuatan, keberanian untuk terus membela Rasulullah SAW. Semoga pembelaan, ya Allah, yang tidak sempurna ini mengantarkan kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang begitu besar jasanya dalam kehidupan kami, ya Allah. Bahkan saking sakaratul maut, ya Allah, beliau minta dibebankan hanya pada diri beliau agar kami tidak merasakan pedihnya sakaratul maut. Beliau mengatakan, umat, rasa rindu pada Rasulullah, para nabi teladan yang mulia sepanjang masa. Semoga terus terukir di hati kami, ya Allah. Telah beliau ajarkan kesempurnaan dalam hidup ini, ya Allah. Bagaimana cara makan, minum, dan yang lainnya, ya Rabbana. Maafkan kami jika kami mengaku umat Rasulullah tapi kami masih jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Maafkan kami jika hari ini kami mengaku umat Nabi Muhammad SAW tapi kami masih jauh dari amalan Rasulullah SAW. Kami masih jauh dari Al-Quran yang beliau tinggalkan untuk kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, sekali ini Kau kumpulkan kami di sini. Izinkan kami bisa berkumpul kelak bersama Rasulullah SAW. Mencium tangannya, ya Rabbana, memeluk dirinya, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, kami berdoa di akhir puasa raya, kabulkanlah doa-doa kami, ya Rabbana.
Musiknya tolong dimatikan, kita berdoa. Yang baru hadir tolong angkat tangannya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Kami bersyukur atas nikmat iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Kami bersyukur atas nikmat Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Kami bersyukur atas nikmat persaudaraan ya Allah, bersama saudara kami di paguyuban motor kampung ini, di Kadi Muda, dan sahabat-sahabat kami yang hadir pada malam hari ini ya Rabbana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jazal jalali fikum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, al-mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat khalil hajat. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin, di Suriah, di Indonesia, di kulli makan wa di kulli zaman. Ya Allah, siapapun sahabat kami yang hadir pada malam hari ini, jika ada di antara kami yang mudah gelisah, kami mohon ya Allah, gembirakan hati kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang miskin, kami mohon ya Allah, cukupkanlah ya Allah kebutuhan hidup kami. Engkau yang Maha Kaya dan mengkayakan. Jika rezeki kami jauh, kami mohon dekatkan. Jika rezeki kami sempit, kami mohon luaskan dan lapangkan ya Allah. Ya Rabbana, jika ada di antara kami yang masih melaksanakan studinya, berikan kami kemudahan dari saudara kami untuk menyelesaikan studinya ya Rabbana. Jika ada di antara kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan mereka jodoh yang terbaik ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sudah berjodoh belum dikaruniai anak, anugerahkan mereka anak yang soleh-soleha ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami yang berkendaraan, tolong jaga mereka ya Rabbana. Jauhkan mereka dari kecelakaan berlalu lintas ya Allah. Semoga setiap langkah mereka, putaran roda mereka mendatangkan pahala di sisi-Mu ya Rabb. Jadikan tenaga kami, generasi muda kami penuh manfaat di jalan-Mu. Jadikan harta kami penuh manfaat di jalan-Mu ya Rabbana. Ya Allah, jagalah kekompakan di antara kami ya Allah. Paguyuban motor kampung ini ya Allah. Jika ada di antara kami yang saling membenci, lembutkan hati-hati kami untuk saling mencintai ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak mulia, akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah SAW, dan jadikanlah kami hamba Rasulullah yang atas izin-Mu ya Allah bisa mencontoh kehidupan Nabi SAW dan amalan yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Di antaranya memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, kemudian bermanfaat sebanyak-banyaknya ya Allah untuk sesama kami. Ya Rabbana, kuatkan fisik kami ya Allah. Semoga dengan fisik yang kuat ini kami gunakan di jalan kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari buruk sangka, jauhkan kami dari akhlak yang tercela ya Rabbana. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Bahagiakan kami, bahagiakan dunia dan akhirat. Berikan kami kehidupan sa'adah, kehidupan yang bahagia ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau di awal tadi kita buka dengan salawat, karena temanya baitul bersalawat, maka penutupnya kita juga akan bernasyid dengan nasyid Ya Nabi Salam. Yuk sama-sama hidupkan lagunya. 1, 2, 3. Ya Nabi Salam alaika
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Masya Allah, tabarakallah. Saya Abi Yudi dan Ustaz Salim minta maaf undur diri kalau selama kami hadir bersama teman-teman di sini banyak kekurangannya, karena kesempurnaan yang milik Allah dan Rasulnya, dan kita semua adalah hamba Allah yang fakir. Saya undur diri dan mudah-mudahan suatu saat Allah pertemukan kita kembali insyaallah ya. Jadi want to pray and right to Jannah. Lahir untuk ibadah dan insyaallah berjalan kita insyaallah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami mengajarkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis ilmu. Kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin dan kemudian istighfar astagfirullahaladzim, kemudian doa kafaratul majelis ilmu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz atas segala ilmunya. Malam ini kita di-charge banget ya, di-charge banget imannya insya Allah. Baik, acara selanjutnya ini ada penggalangan dana oleh MRI untuk donasi bencana gempa bumi yang kejadian di Turki pada tanggal 30 Oktober 2020. Jadi untuk kawan-kawan, saudara-saudara semua, mari kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu saudara-saudara muslim kita di negara Turki yang sedang terkena musibah. Baik, perlu diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menerangkan sumber gempa magnitudo 7,0 yang mengguncang provinsi Izmir, Turki pada hari Jumat 30 Oktober 2020. Menurut analisis data BMKG, gempa Turki yang mengundang tsunami ini itu dipicu aktivitas sesar sisam di Laut Aegean. Lokasi itu tepatnya 17 km dari pesisir barat Turki. Karena mekanismenya patahannya yang bergerak turun dan kedalaman sumber gempanya sangat dangkal, hanya sekitar 6 km, maka wajar jika gempa tersebut memicu terjadinya tsunami. Gempa yang berpusat di Laut Aegean pada pukul 13.51 waktu setempat itu terasa hingga Istanbul dan juga ibu kota Yunani, Athena. Untuk skala yang berbeda, guncangan gempa itu juga dirasakan dalam wilayah yang lebih luas sampai ke Bulgaria dan Makedonia Utara. Sejarah mencatat bahwa di sekitar sesar sisam sudah beberapa kali terjadi gempa kuat pada masa lalu seperti pada tahun 1904 atau 6,2 Masehi dan pada tahun 1992. Kata Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada Sabtu 30 Oktober 2020. Ia menjelaskan bahwa sesar sisam adalah sebuah sesar aktif dengan mekanisme pergerakan turun normal fault dengan panjang jalur sesar sekitar 30 km. Pada gempa Jumat, sesar dekat Pulau Samod tersebut pecah dekat Menderes Graben, wilayah dengan sejarah panjang gempa sesar turun normal fault. Nah, baik. Jadi kira-kira
beberapa waktu lalu. Semoga donasi yang kita berikan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Baik, lanjut acara selanjutnya yang ditutup. Kami selaku MC mohon maaf bila mana ada kesalahan di saat kami membawa acara. Setelah kami tutup nanti, kami mohon kepada seluruh bikers beserta Ustadz dan seluruh tamu untuk bisa berfoto bersama. Baik, sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan semuanya, mari jangan sungkan-sungkan, kita foto bareng di sini. Ayo guys. Yang cowok dulu ya, yang cewek ntar kita sendiri. Ustaz, ikut foto Ustaz. Letter U bang, letter U ya. Yang ambil foto siapa? Yang ambil foto saya. Nanti. Biar ibuannya naik. Ayo bang, ayo langsung. Bang, nggak apa-apa aman, ayo. Bang, belakang bang. Takbir! Allahu Akbar! Video ya. Bikers berselawat takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tadi video. Video enggak? Oh ya. Bikers! Bikers berselawat takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Salam aspal! Saya langsung izin ya. Oh iya, kalau bisa keluar Aku dulu. awat itu lah. Iya. Oh, saya pakai kursi lah. Oh, tingkeleng kok, Bre. Tingkeleng apa?
Yang akuat. Kalau mau foto saja. Dari panitia IKD tolong diajak. Mas Beb, udah siap. Ambil dulu. Sini pun. Yang akuat. Urut satu. MKD yang Ahmad, tolong dihandle. Bang, tolong lah bang. Udah dibilangin apa? Banser. Yang kecil agak ke depan. Supaya nampak. Oh ya. Kak, yang Ahmad bagian sini. Artis dari cheese. Senyum manisnya dong. 1, 2, 3. Gini semua ya. 1, 2, 3. Dan. Allahu Akbar. Udah. Lawan